Pada gerak parabola yang merupakan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak ke arah sumbu Y. Karena A. Gerak ke arah sumbu Y mempunyai kecepatan tetap. B. Gerak ke arah sumbu Y mempunyai sudut elevasi. C. Gerak ke arah sumbu Y dipercepat dengan percepatan yang berubah. D. Gerak ke arah sumbu Y mengalami gesekan udara. Atau E. Gerak ke arah sumbu Y mempunyai percepatan yang tetap. Oke, kita akan bahas konsep dari gerak parabola ini. Nah, ini misalkan ada sebuah bola ya, dilemparkan dengan lintasan parabola. Oke, seperti ini. Kemudian ini adalah tanahnya. Oke. Nah, ketika bola tersebut ya dilemparkan dengan sudut V0 dengan kecepatan V0 dengan sudut theta seperti ini, maka bola tersebut akan memiliki dua arah kecepatan, yaitu sumbu X yaitu V0x dan sumbu Y yaitu V0y. Kemudian bola tersebut akan bergerak ya, misalkan di posisi ini. Nah, di posisi yang terbarunya kecepatannya tidak lagi V0 tapi sudah V tertentu, saya misalkan V1. Nah, ini juga kalau diuraikan juga punya V1x dan punya V1y ya. Selain itu juga punya ketinggian dan jarak tempuh atau x. Oke, dari sini kita bisa analisis. Nah, ternyata ya kalau di awal itu bolanya hanya memiliki energi kinetik saja atau hanya punya besaran kecepatan, ketinggian tidak punya. Sedangkan di titik 1 ini ya, titik 1 ini bolanya sudah memiliki ketinggian. Artinya sebagian energi kinetiknya itu diubah menjadi energi potensial sehingga kecepatan totalnya menjadi V1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa V1-nya itu lebih rendah daripada V0 gitu ya. Jadi kecepatan di titik ketinggian tertentu itu lebih rendah daripada kecepatan V0. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa kecepatannya itu berubah gitu ya. Kecepatannya berubah. Nah, yang berubah itu yang mana? Nah, ternyata untuk yang V1x dengan V0x itu nilainya tidak berubah. Kalau V0x itu kalau diuraikan menjadi V0 cos theta, V1x juga sama, V0 cos theta, tidak ada perubahan. Sedangkan V0y dengan V1y yang mengalami perubahan. Nah, kenapa kok yang Y-nya yang mengalami perubahan? Karena pada sumbu Y itu benda akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, nilainya konstan yaitu 10 meter per sekon kuadrat ya. Sehingga nanti dihasilkan V1 yang lebih kecil daripada V0 begitu ya. Nah, dari sini ya bisa kita simpulkan. Kesimpulannya, untuk sumbu X itu selalu berlaku GLB atau gerak lurus beraturan. Untuk sumbu Y itu berlaku gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa kok berlaku gerak lurus berubah beraturan? Alasannya adalah karena kecepatannya berubah ya. Nah, berubahnya secara konstan gitu. Secara beraturan. Nah, kemudian pada sumbu Y juga mengalami percepatan. Nah, percepatan pada sumbu Y itu disebut dengan percepatan gravitasi yang nilainya itu konstan gitu ya. Nah, karena dua alasan itulah maka di sumbu Y itu berlaku GLBB. Oke. Nah, dari sini bisa kita jawab mana pernyataan yang benar. A. Gerak ke arah sumbu Y mempunyai kecepatan tetap, salah, harusnya berubah. B. Gerak ke arah sumbu Y mempunyai sudut elevasi, ya memang punya gitu, tapi itu tidak menjadi alasan kalau di sumbu Y itu berlaku GLBB. C. Gerak ke arah sumbu Y dipercepat dengan percepatan yang berubah, salah, harusnya percepatannya konstan, kecepatannya yang berubah, dan itu pun secara beraturan. D. Gerak ke arah sumbu Y mengalami gesekan udara,
Kalau di konsep parabola untuk gesekan udara itu masih diabaikan sehingga salah ya. Yang E gerak ke arah sumbu Y mempunyai percepatan tetap. Nah, ini jawaban yang benar. Karena percepatannya adalah percepatan gravitasi yang nilainya konstan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga jawaban pada soal ini adalah